Jemaah yang dirahmati Allah, para guru kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara pelajaran yang penting dan ibadah yang luar biasa yang Allah wajibkan kepada kita adalah ibadah salat. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika bicara tentang salat ini, Allah mulai dengan tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kenapa dimulaikan dengan tasbih? Karena salat ini Allah undang baginda sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan puasa, beda dengan zakat, beda dengan haji. Allah turunkan perintah, keluarkan zakat, tunaikan puasa. Tapi kalau ibadah salat ini Allah undang baginda sallallahu alaihi wasallam. Momennya apa? Momennya adalah Allah hendak menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, kalau kita gelisah, susah, galau, itu obatnya apa? Obatnya adalah salat. Idza ghamma alaihi amrun fabadara ila shalah. Kalau Nabi susah gelisah, apa obatnya? Nabi segera untuk melaksanakan ibadah salat. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa fadilah dan faedah salat itu bagi seorang hamba. Maka sebelum keberangkatannya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kesenangan manusia ini kan traveling, senang berlibur, siyahah, senang berjalan-jalan. Homnya apa? Miawi-wi siat, senang. Wi siat itu menyenangkan. Kadang-kadang saya lihat jamaah dari kampung keramat jalan-jalan pagi-pagi, menyenangkan tuh. Apa sih menyenangkan itu? Itulah tabiat manusia, senang berjalan-jalan. Jadi oleh karena itu Allah menawarkan, hambaku ayo berjalan-jalan. Halo siyahah, macam mana ya Allah? Laksanakan ibadah salat, karena salat adalah sebagai traveling hambaku. As-salatu mi'raju ummati. Salat itu adalah traveling bagi hambaku, bagi umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah ini, salat ini meningkatkan spiritualitas. Jadi orang yang salat ini seperti orang yang terbang. Kalau kita ingin berjalan cepat itu macam mana? Terbanglah. Kalau lewat darat itu banyak penghalangnya. Nawit ke, Kauten ke. Tapi kalau kita terbang, lancar kita. Kalau kita sekarang dari Banda Aceh ke Jakarta itu kalau jalan darat sampai 3 hari 3 malam. Tapi kalau dengan pesawat 3 jam saja. Itulah fadilah kita ibadah salat. Salat itu mempercepat traveling kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mulai dengan Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kenapa subhana? Karena perjalanan yang singkat di luar akal nalar manusia. Nak mungkin. Masa ya? Masa semalam? Nak mungkin itu. Allah bilang subhana. Maha suci Allah dari semua kekurangan. Tidak ada yang nak mungkin. Allah lah yang membuat yang tak mungkin menjadi mungkin. Dan Allah pula yang membuat yang mungkin menjadi tidak mungkin. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah katakan subhana, tidak ada yang bilang enggak mungkin itu. Maka jemaah dirahmati Allah, suatu hari Nabi Zakaria alaihissalam melihat Maryam. Maryam ini kan saudarinya yang khidmat di masjid begitu. Jadi Maryam ketika beliau datang, beliau tanya, Maryam, anna laki hadza? Ini buah-buahan ini dari mana ini? Ini kan musim panas, kok ada makanan musim dingin? Heran beliau. Qalat huwa min indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kata Maryam, ini dari Allah. Makanan musim panas ada pada musim dingin. Dari mana ini? Ini dari Allah. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Kepingin Zakaria punya anak kayak Maryam ini. Pingin juga saya punya anak kayak Maryam ini.
anaknya salihah, Masya Allah, luar biasa. Tapi macam mana ya, saya sudah tua, istri saya mandul, tapi karena beliau yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kepada saya keturunan yang baik, yang soleh, terinspirasi dari Maryam itu. Ya Allah, Engkau zat yang mendengar, ya Allah. Maka Allah mengatakan, Zakaria, aku berikan kepadamu anak yang bernama Yahya. Anaknya belum ada, namanya sudah ada. Kita sudah punya anak, namanya enggak ada. Nyopot suara bau nampak. Oh my. Nabi Zakaria anak belum ada, tapi namanya sudah ada, Yahya. Maka beliau mengatakan, qala rabbi anna yakunu li ghulam. Macam mana ya Allah saya punya anak? Saya ini sudah tua, istri saya sudah mandul. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Kata Allah, demikianlah Allah kehendaki apa saja yang Allah inginkan, tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu malam, ya, satu malam itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, asra bi 'abdihi, Allah perjalankan Nabi. Rupanya kalau kita ingin berjalan jauh itu, kita harus bersihkan dada kita, bersihkan jiwa kita. Maka sebelum perjalanan ini ada satu peristiwa yang penting, syaqqus sadar, dibelahnya dada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mungkin tinggi, tidak mungkin spiritualitas kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bila hati kita kotor, matang baru akai. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah utuskan Jibril, Allah utuskan Mikail untuk membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril, angkat penyakitnya. Apa penyakitnya? Penyakitnya adalah al-hiqdu wal hasad, penyakit kuih dan hasud, diangkat oleh Allah. Lalu kasih obatnya. Apa obatnya? Obatnya al-lutfu, ar-ru'fatu war-rahmah, santun dan kasih sayang. Kata Nabi, setelah saya dibelah dada saya ini, dimasukkan dua obat itu, saya lihat manusia itu senang, lihat orang bahagia. Semua orang yang saya lihat, saya sayang kepadanya. Setelah Nabi dibelah dadanya, semua orang yang beliau lihat, beliau sayang kepadanya. Begitulah pentingnya kita bersihkan dada. Kalau kita masih marah kepada orang lain, masih kueh kepada orang lain, inilah al-hiqdu wal hasad. Tidak akan mungkin kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau itu penyakit belum kita bersihkan. Maka dibersihkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah Nabi berangkat. Keberangkatan spiritualitas itu adalah minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Perjalanannya diambil waktu malam, bukan waktu siang. Kenapa waktu malam? Karena malam adalah waktu yang sangat mulia. Maka Isra Mi'raj malam ini malam, karena malam ini sangat mulia, waktu yang istimewa. Walaupun gelap di luar, tapi terang di dalam. Bukan hanya karena listrik, tapi hati kita ini diberikan pencerahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka istimewa sekali waktu malam. Karena malam ini fitrah, malam ini natural. Manusia lahir dalam keadaan malam, manusia lahir dalam keadaan telanjang, tidak ada pakaian, malam masih. Kapan dia punya pakaian? Nanti dia punya harta, nanti dia punya ilmu. Awalnya malam. Tidak ada orang lahir pakai jas, pakai dasi, tidak ada itu. Kita pun lari kalau ada hantu yang keluar. Tidak mungkin. Jadi kita lahir dalam keadaan malam. Maka wahai manusia, ketika kau siang, jangan lupa kepada malam. Karena walaupun sekarang kau siang, kau punya segala-galanya,
dulu kau malam, kau tak punya apa-apa, kau hadir dengan telanjang, kau tak tahu apa-apa, malam dulu. Maka ketika siang, jangan lupa akan malam. Walaupun siang, malam pasti akan menanti. Itu jemaah filosofinya itu. Maka oleh karena itu, malam waktu yang istimewa. Maka kalau mau kita bedakan mana orang saleh, mana orang salah, kapan kita lihat? Lihatlah di waktu malam. Malam perbuat ke? Jadi malam itu menjadi ukuran, indikator kesalehan atau indikator kesalahan. Karena malam ukurannya. Maka kalau kita baca kisah orang-orang alim, orang-orang hebat itu, apa yang tertulis? Kana Asy-Syafi'i yuqassimul laila thalathah. Adalah Imam Syafi'i membagi malam, bukan siang, membagi malam menjadi 3 bagian. Kata beliau, waktun lirrahati, wa waktun lil ibadati, wa waktun lil mudarasati. Satu bahagian beliau gunakan untuk istirahat, satu bahagian beliau gunakan untuk ibadat, dan satu bahagian beliau gunakan untuk mudarasat. Jadi malam dibagi 3. Kita entah bagi berapa nak tahu. Mungkin tak bagi-bagi. Lu hana apa? Mulai bengah tapi malam tengut aja. Nasi hana bagi-bagi. Nah, Imam Syafi'i bagi 3. Jadi sepertiga yang pertama istirahat, tidur. Karena waktu yang paling enak tidur itu waktu malam. Wa ja'alna al-laila libasan wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam sebagai selimut. Nah, maka tidur malam ini beda rasanya, beda enaknya. Kalau kita tidur waktu pagi nak enak lagi sakit badan kau dah bodoh hana mangaju, tapi malam cukup banget pulang mujur lagi. Maka hari jamaah sambil duduk ingatnya pajan dia kan begitu. Yang paling enak tidur di waktu malam, dan waktu malam itu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahun naum qabla al-isya wal kalam ba'dah. Nabi tidak senang beliau orang tidur sebelum isya. Dan tak pula senang orang yang ngobrol setelah Isya kalau enggak ada hikmahnya. Nah, ini Isra Mi'raj beda. Tapi kalau enggak ada ngobrol sana sini itu enggak bagus. Yang paling bagus setelah malam itu, setelah Isya itu langsung kita tidur. Karena tidur cepat, bangun cepat, bikin badan lebih sehat dan kuat. Nah, ini adik yang belakang ini kan kuat nampaknya. Karena cepat tidur ya. Masya Allah. Nah, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hikmah malam. Maka dalam Al-Quran Allah awali dengan kata-kata malam. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal unsa inna sa'yakum. Demi malam, demi malam apabila sudah gelap gulita, demi siang bila terang benderang. Kenapa malam? Karena malam adalah sebagai periode awal sebelum ada siang. Allah telah ciptakan malam. Nah, jadi oleh karena itu malam itu asal. Malam itu asal. Siang cabang. Asal kita tidak ada. Ada itu cabang. Artinya apa? Kalau kita tidak ada, memang asal. Oh malu hanali harta apa? Oh asal pak, yang kaiwa bahasa hanali. Nah, jadi asal kita tidak ada. Jadi oleh karena itu kalau kita ada, alhamdulillah Allah berikan cabang. Tapi kalau kita kembali tidak ada, alhamdulillah juga Pak, saya sudah kembali kepada asal. Nah, jadi jemaah rahmati Allah, ini filosofi kenapa Isra Mi'raj pada malam hari. Di malam itu ada 1001 makna rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah, para guru kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lailan, malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan Nabi itu dari mana? Dari Masjid Al-Haram menuju ke Masjid Al-Aqsa. Bahwa perjalanan yang paling indah itu adalah perjalanan dari masjid dan berakhir di masjid. Masjid bidayah dan masjid nihayah. Coba lihat. Walaupun orang tak mau dia datang ke masjid, nanti akan dibawa pula ke masjid dia. Hang tim jalan, hana puan han dia dibawa. Sabah sangat pasti juga akan dibawa juga. Ya enggak begitu. Hang tim jalan sagai kan. Hai dong. Hana pu hino han jalan dia. Nanti kamu bawa. Ya kan? Sekarang kalau salat di belakang imam nanti
di depan imam sekalian. Anak punya itu ikut umum macam ni. Anton aja langsung ikut umum. Hai kaji kemayat, kaji umum. Begitulah filosofi bahwa masjid sebagai tempat yang sangat mulia. Karena jemaah rahmatullah disebut masjid. Apa masjid? Tempat sujud. Tempat sujud. Nabi bagaimana mengenal kita? Nabi mengenal kita fi wujuhim min atharis sujud, pada wajah-wajah mereka hari kiamat nanti ada tanda sujudnya. Kemudian kita hari kiamat apa? Hari kiamat kita Allah berikan tanda sujud. Nabi kira, oh ini umat saya ni. Kau tahu? Ini umat saya ni banyak sujud dia. Di Masjid Kampung Keramat Sabina kan. Sujud gara-gara. Oh, Masya Allah. Lalu waktu bertemu dengan Allah, orang-orang yang sujud ini apa ia kerjakan? Langsung dia sujud. Langsung sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, dah bangun. Sudah cukup sujudmu dalam dunia. Dari Baitur Rahmah sudah lama kau sujud. Sekarang enggak usah lagi. Udah cukup sujudmu. Masya Allah, orang-orang yang sujud di dunia ini Allah muliakan hari kiamat. Maka jemaah yang dirahmati Allah, sujud itu dalam salat setiap rakaat 2 kali. Yang lain madung 3. Fatihah 3. Rukuk sekali. Ya, sujud 2 kali sujud. 2 kali. Lompat sekali ambil sekali Hamzah pas semang-semang. 2 kali. Kenapa 2 kali? Filosofi kita harus lebih banyak menjadi orang yang sujud. Wa kunu ma'as sajidin, bergabunglah dengan orang-orang yang sujud. Siapa orang sujud? Orang sujud orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, orang yang tidak takabur. Kenapa? Karena diajarkan dalam sujud as-sajdatu ala sab'ati a'zam. Sujud di atas 7 tulang. Tulang yang mana? Yang pertama tulang dahi. Kemudian 2 tulang tangan. Sudah 3. Kemudian 2 tulang lutut. Sudah 5. Kemudian 2 tulang kaki. 7. Maka waktu kita sujud, kaki yang hina itu akan sejajar dengan dahi kita yang mulia. Iman doa tu bengih dia, mama tahu kau, bengih tu. Pakat karena mulia tak doa cukup mulia. Tetapi ketika berhadap dengan Allah, dahi kita yang mulia sejajar dengan kaki kita yang hina. Inilah puncak tawadhu kita. Ya Allah, di hadapanmu kami adalah hamba-Mu yang hina ya Allah. La haula lana wala quwwata ya Allah. Kami orang-orang yang hina di hadapan-Mu karena kita hinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah muliakan kita. Ya, maka al-ibadah, apa makna ibadah? Ibadah lughatan at-tadallul. Makna ibadah secara bahasa adalah menghinakan diri. Itu makna menghina. Allahu akbar. Itu tak boleh. Tumpang yang haji bakal karena hilang sifat kehinaan. Maka ketika kita salat, ya, semua menghadap kiblat. Tangan menghadap kiblat semua. Mata kita melihat ke tempat sujud. Ya. Maka makruh hukumnya. Alhamdulillahi rabb, lagak satu makruh. Maliki yaumiddin. Itu makruh. Kenapa? Karena dia tidak menundukkan matanya. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Al-Qur'anul Karim penting sekali orang untuk melaksanakan ibadah sujud. Maka sujud itu tidak mesti solat, tapi solat mesti sujud. Apa buktinya? Ada sujud di luar salat. Nah, sujud tilawah, ada sujud syukur. Tak mesti salat, tapi orang yang salat mesti melaksanakan sujud. Maknanya apa? Besar sekali makna sujud itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sujud itu memang memberikan kesehatan. Orang yang banyak sujudnya banyak sehatnya. Ada sebuah penelitian bahwa kalau kita sujud banyak itu, maka banyak sekali oksigen yang dikirim ke kepala kita. Maka orang yang banyak sujud itu dia merasa tenang, merasa sehat. Kenapa? Karena cukup oksigen yang dikirim ke dalam kepala kita. Maka kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud,
oh sujudnya lama itu. Maka sahabat pernah mengatakan, kami kalau lihat Nabi sujud, kami pernah berburuk sangka. Kadang Nabi kawafun, hanya kemudah-mudah lama kali sujud. Nah, maka kalau kita salat sendirian itu sangat bagus kalau sujudnya sujud yang lama. Tapi beda-beda dengun. Sujud hanya kemudah-mudah bukan dengun. Nah, itu enggak, maksudnya sujud. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling dekat kita mustajabah doa. Doa dikabulkan oleh Allah kapan? Nabi mengatakan, ya, aqrabu ma yakunu al-'abdu 'inda rabbih, yang paling dekat hamba dengan Sang Pencipta ketika dia melaksanakan sujud. Nabi mengatakan, fas'al ma syi', mintalah apa saja yang kau inginkan. Apa saja mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika kita sujud. Maka jemaah dirahmati Allah, kalau ada doa-doa yang maksur, bacalah ketika kita sujud, karena sujud adalah tempat yang paling istimewa kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping ibadah salat yang istimewa, dalam salat ini ada lagi satu rukun yang istimewa, yaitu sujud. Adapun salat jemaah dirahmati Allah, sebagaimana yang kita maklumi bahawa salat ini, kalau Nabi SAW itu dan para sahabat, kalau salat itu sampai bengkak-bengkak kakinya. Nabi, para sahabat itu kalau salat sampai bengkak kakinya. Luar biasa ibadah salat mereka itu. Kenapa? Karena di sanalah mereka mendapatkan ketenangan. Dalam salatlah itu kunci kesuksesan. Pak, kami bengkak juga, Pak. Bengkak kenapa? Asam urat. Asam urat betul, tapi bukan karena salat. Tapi orang pada masa Nabi SAW itu bengkak-bengkak kakinya karena mereka melaksanakan salat. Maka kita pernah baca kisah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu kerjanya itu dua. Kalau hendak salat, maka baca Quran. Kalau hendak baca Quran, maka salat. Kadang-kadang dalam salatnya dia baca Quran. Dalam salatnya itu baca Quran. Maka ada ulama mengatakan rukun yang paling istimewa adalah berdiri. Kenapa? Karena kalau berdiri itu, di sanalah kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah rahmatullah, ada seorang sahabat, kalau enggak salah saya Abdullah bin Mas'ud. Beliau suatu hari kepingin lihat gimana sih lamanya salat Nabi. Nabi gimana ketemu yang tidak. Nah, beliau di belakang Nabi SAW salatlah. Salat sunat, Allahu Akbar. Setelah surah Fatihah, Nabi membaca surah Baqarah. Oleh Baqarah getamahlah Ali Imran. Oleh Ali Imran getamahlah Al-Maidah. Kun Ibnu Mas'ud harap rubah lu, harap pingsan. Katanya sabis mendang panjang tak baca. Apa baca? Ku baca sabis. Panjang ku igap ina atau ina baca. Ingat sabis baca. Hana ku jali tengok. Mungih ku panjang baca. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi rukun yang istimewa setelah sujud itu adalah al-qiyam. Kenapa al-qiyam itu istimewa? Karena di sanalah orang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita salat, kita berkomunikasi dengan Allah. Kalau kita baca Al-Quran, kita mendengar Allah sedang berbicara kepada kita. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sangatlah istimewa orang yang bisa menjadikan salat sebagai sentral aktivitasnya. Maka jemaah rahmati Allah, kalau kita salat itu sangat berat. Tidak ada ibadah yang paling berat. Puasa berajin, puasa berat, ya kan? Ya misalnya kalau ini kan sudah Rajab ini, Syaban, apakah susah Pak? Belum fikir puasa yang, apa? Enggak dia berat juga. Tapi mana lebih berat dengan salat? Lebih berat salat. Allah mengatakan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu adalah ibadah yang berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Buktinya apa? Sekian orang, hanya sedikit yang bisa melaksanakan ibadah salat.
Ada pergi sembahyang bukan pura rakaat tagai, 4 rakaat. 10 menit saja, kan tak lama, tapi berat. Maka ketika ada mendengar azan, kurinang bang mana jadi. Mendai bang. Kagak pernah. Kan? Allahu akbar, Allahu akbar. Ben jadi kai kaman. Jadi dia bilang jangan pergi dulu masih azan. Sekarang udah kama bang, enggak usah datang lagi. Nah, ujian. Kalau kita datang juga bagaimana? Syaitan tidak akan berhenti. Maka ketika kita ucapkan Allahu akbar, jika tinggal ke bawah mana? Tinggal si goreng. Semua yang lupa dia ingatkan. Semua yang ingat dia lupakan. Bayangkan orang salat 4 rakaat bisa lupa jadi 5 rakaat. Padahal kalau dia hitung uang miliar tidak pernah lupa. Tapi salat 4 rakaat bisa lupa. Kenapa demikian? Karena syaitan tidak akan membiarkan orang khusyuk dalam salatnya. Sehingga ada satu orang namanya, pada masa Ahmad bin Hanbal ada anak muda satu. Jadi dahulu kalau orang menyimpan emas itu di bawah di bawah tempat, di bawah rumahnya. Rumah dulu kan agak tinggi. Jadi kalau ada emas atau apa dia simpan, dia kerok tanah, dia simpan, dimasukkan dalam tanah itu. Nanti kapan-kapan dia ambil, tidak ada orang yang tahu. Setelah dia masukkan emasnya di bawah tanah, kemudian lupa dia korek-korek, enggak dapat. Datanglah dia kepada rumah Imam Ahmad. Pak Imam, ya saya ni sudah saya simpan emas di bawah tanah, di bawah rumah saya. Tapi tidak ada lagi. Sudah saya korek-korek semua, tidak dapat. Yang dapat korek, emas saya dapat. Jadi Pak Imam kan tahu. Pak Imam kan banyak ilmu. Maka Imam Ahmad masuk ke dalam ruangan. Apa kita suruh ya? Saya bingung juga kau ditanya sama saya, begitu kan? Beliau teringat. Oh, suruh dia salat. Maka beliau cepat-cepat bilang, kamu pulang salat. Kata dia, Pak Imam berapa rakaat? Jangan tanya, salat dulu. Langsung dia wudu, Allah. Oh, teringat langsung. Di bawah tangga. Rumahnya betul lah dari bawah tangga. Ternyata itulah namanya syaitan itu mengingatkan yang lupa dan melupakan yang ingat. Yang harusnya kita ingat, lupa. Yang harus kita lupa, ingat kita. Saya kadang-kadang kan habis pengajian baca masalah khusyuk, Pak. Begini, begitu, saya yang baca, jamaah yang dengar. Ini teori begini. Tetapi waktu Allahu Akbar, jika dua lon pun kedua. Bayangkan. Tadi habis pengajian tentang khusyuk dan saya orang yang baca tentang itu dan sayalah orang yang pertama tidak khusyuk. Bayangkan. Masya Allah. Padahal jika tinggalnya isyanya berpuasa khusyuk, berpuasa. Rupanya paling hampah khusyuk isyanya. Itu apa maknanya? Syaitan tidak akan biarkan orang mulus dalam salatnya. Tapi kelihatan wajah-wajah jamaah ini khusyuk semua ini insya-Allah. Bagi yang khusyuk. Artinya tidak mudah. Kalau orang sukses dalam salatnya khusyuk 100%, pastikan itu orang bahagia dunia, masuk surga ketika dia kembali ke alam baka. Pastikan. Tapi apakah ada? Mampukah kita? Walaupun kita tadi sudah azam insya-Allah kali ini saya khusyuk insya-Allah. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, mestilah ada yang kita ingat. Bagaimana pengalaman Isya malam ini kita semua? Insya-Allah khusyuk semua ya. Tapi naibah apa asyik. Ini maknanya apa? Wa innaha lakabiratun. Sungguh salat ini amat berat. Bukan berat mengerjakannya, bukan. Tapi bagaimana kita menghadirkan hati. Maka kata Imam Al-Ghazali, salat itu adalah jasad, khusyuk itu adalah ruh. Apa makna jasad tanpa ruh? Betapa banyak kita melaksanakan salat tanpa kita bawa ruh, tidak ada khusyuk, persis seperti orang yang ada badannya tidak ada ruhnya. Itulah sebabnya salat tidak pernah menghadirkan ketenangan. Kibat Pak ahli sembahyang, hai lagi bunuh, hai lagi bunuh susah, ahli sembahyang susah, makin berat susah aku. Kenapa demikian? Karena tadi salat tidak hadir, ruhnya tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Karena syaitan tak biarkan kita menghadirkan ruh kita dalam salat. Karena kalau kita hadir ruh kita dengan salat, sempurnalah hidup kita.
Kalau sempurnalah hidup kita, masuklah kita ke dalam surga semuanya. Maka syaitan tak akan mau dia yang seperti itu. Jemaah rahmati Allah, sangatlah berbangga kita. Ya, kadang-kadang walaupun hana mendung-mendung 80% dapatlah khusyuk. Kadang-kadang enggak 60% dapat pula, tapi dah sekali-kali. Mulai dari Allah Akbar sampai kali ilmu melagau dikejut dia apa kan, kemudian tengah menghayal sudah selesai ya. Itu sama sekali berarti kita tidak membawa khusyuk di dalamnya. Jadi jemaah rahmati Allah, jadi ketika kita bicara Isra Mi'raj ini bicara suatu kebahagiaan. Apa bahagianya? Nabi kan waktu itu Nabi sedihnya Nabi SAW karena kepergiannya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Khadijah satu nama bagi satu cerita yang tak pernah terlupakan oleh baginda. Kapan dan dimanapun nama Khadijah tak pernah terlupakan. Hatta di hadapan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tersebut nama Khadijah. Oh Khadijah. Kata Aisyah, ya Rasul, apa itu nama? Orang tua sudah tidak ada lagi. Saya masih ada yang muda, untuk apa sebut-sebut tua orang tua ini? Ya biasalah. Kalau seorang perempuan harus cemburu. Kalau enggak ada cemburu bukan perempuan namanya, laki-laki. Laki-laki juga ada cemburu kan begitu. Kata Nabi, tidak boleh begitu Aisyah. Tidak boleh. Kamu tahu siapa Khadijah itu? Khadijah adalah orang yang senang kepada saya ketika orang benci kepada saya. Tahu kamu Khadijah? Khadijah orang bakhil kepada saya, saat itulah Khadijah dermawan kepada saya. Habis hartanya Khadijah untuk saya diberikan untuk menyampaikan dakwah agama Allah ini. Dari rahim Khadijah pula lahirnya anak-anak saya. Oh, rupanya Nabi tak bisa melupakan jasa-jasa. Nabi sangat menghargai orang lain, siapapun orangnya, Nabi tak pernah melupakannya. Maka Nabi kalau sembelih kibas kambing, ini tolong kasih ke teman-teman Khadijah ya. Nabi ingat, Khadijah sudah enggak ada, walaupun enggak dikasih pun enggak apa-apa. Tapi Nabi ingat teman-teman Khadijah, sebagai ganti Khadijah, beliau katakan, kasih kepada teman-teman Khadijah. Oh, luar biasa. Alhamdulillah kalau suami-suami sekarang juga setia kepada istrinya, walaupun istri sudah tiada, tetap setia. Tapi tidak banyak. Tidak banyak. Ini siapa nih Pak? Alah, jangan ibu-ibu itu ibu udah lama, enggak enak sama ibu yang baru. Kadang-kadang kita lupa kepada yang lama. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lupa kepada Khadijah. Sehingga kepergian Khadijah meninggalkan duka dan sedih yang dalam bagi baginda sallallahu alaihi wasallam. Teringat nama Khadijah. Demikian pula pamannya Abu Talib yang mendampingi beliau, walaupun kemudian tidak beriman kepada beliau, tapi sayangnya kepada baginda luar biasa. Sehingga disebut dalam sejarah Amul Huzni, tahun kesedihan, sedihnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah rahmati Allah, di sini juga memberikan makna betapa Nabi tidak pernah melupakan jasa-jasa orang lain. Nabi adalah orang yang paling pandai menghormati dan menghargai. Nabi SAW tidak akan melupakan orang yang pernah memberikan sedikit apapun kepadanya. Kita masih ingat nama Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah adalah orang yang menyusui Nabi SAW. Terus Halimah Sa'diyah kecil juga. Itu. Bayangkan, ini selendang Nabi SAW, selendang yang mulia. Tapi untuk mamanya itu, beliau katakan, tolong dudukkan. Begitulah Nabi pandai menghargai orang lain. Jemaah yang dirahmatillah, karena hanya orang yang terhormat bisa menghormati, hanya orang yang mulia pandai muliakan, hanya orang yang berharga bisa menghargai. Itulah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin dimuliakan orang, ingin dihormati orang, jadilah kita orang yang pandai menghormati dan menghargai. Karena itulah sebenarnya hakikat seorang manusia adalah orang yang senang menghormati dan menghargai orang lain. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teringat juga Nabi sallallahu alaihi wasallam kan
Ada anak-anak yang kecil seperti ini, umur 6 tahun, itu namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini masih kecil 6 tahun. Tapi walaupun kecil orangnya, tapi pemikirannya sudah panjang begitu. Dia bilang, "Mah, aku mau ingin membantu Nabi lah. Ingin bantu Nabi." Kata, "Boleh, dibawalah kepada Nabi, ya Rasul, hadza bani, ini anakku ya Rasul. Dia ingin bantu engkau ya." "Oh, boleh," kata, "enggak apa-apa." Jadi Anas ni orang masih kecil, tapi beliau cinta Nabi sejak kecilnya. Kalau sudah malam-malam begini, apa kerjanya? Diambilnya air, ditaruhnya tempat Nabi untuk berwudu. Pokoknya Nabi dah bangun, udah ada air. Lama-lama tiap malam ada air, Nabi bilang, "Ini siapa yang taruh ini?" "Oh, ini ya Rasul, Anas, anak kecil, bangun tengah malam untuk naruh air." Jadi makanya kalau adik-adik yang kecil ni walaupun tak salat tahajud, tapi taruh air untuk ayah salat tahajud. Jadi pahala ayah dikirim untuk adik-adik sebahagian. Jadi jemaah dirahmati Allah, akhirnya Nabi mengatakan, "Anas, kamu kalau bahasa kita, kamu mau hadiah apa?" Nabi ingin menghargai seorang Anas, anak kecil. "Mintalah sesuatu." Kata Anas, "Ya Rasul, saya kalau boleh mendampingimu dalam surga." Ya, hadiahnya. Kata Nabi, "Yang lain, baiknya yang lain." Ya, yang bahasa katanya bawah kumbung ngaji balon-balon lagi. Enggak, ya Rasul, saya itu saja. Ya. Jadi Anas itu hadiahnya itu, ingin mendampingi, walaupun tidak masuk surga tidak apa-apa, yang penting mendampingi Nabi dalam surga. Oh, anak kecil tapi akalnya panjang. Anak kecil, dia tidak minta masuk surga, dia bilang, "Ya Rasul, ingin mendampingimu dalam surga." Jadi kata Nabi, "A'inni ala nafsika bi kasrati sujud." "Anas, boleh, tapi bantu saya." Bantu saya. Kalau ingin begitu, bantu saya. "Apa ya Rasul?" "Bantu saya untuk dapat yang kau minta itu dengan memperbanyak sujud." Jadi kalau kau banyak sujud, kau dapat hadiah tadi. Hadiah apa? Hadiah mendampingi Nabi dalam surga. Jadi adik-adik yang kecil-kecil, kalau banyak sujud itu, insya-Allah menjadi orang yang istimewa. Hamba Allah yang dimuliakan, para guru kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Haram itu adalah masjid yang ada di kota Mekah. Kalau kita ke Mekah, Masya Allah, tidak ada satu pohon pun. Waktu kita lihat masjid, kiri batu, kanan batu, ya, yang ada batu besar begitu. Ya. Maka jemaah dirahmati Allah, ada orang tanya, "Pak, kenapa Allah enggak tumbuhkan pohon di Mekah?" Biar orang ke Mekah enggak selfie lah. Dijawab, kalau enggak selfie begini, selfie begitu, enggak. Kalau ke Mekah, keluar masjid loncat, panas ya. Maka orang ke Mekah fokus untuk ibadah. Jadi Mekah luar biasa panasnya. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan satu masjid yang pertama sekali dalam dunia ini. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Jadi sesungguhnya rumah yang pertama, rumah Allah yang pertama dalam dunia ini adalah di Bakkah, di negeri Bakkah. Kok Bakkah bukan Makkah, Pak? Asalnya Bakkah. Kenapa Bakkah? Bakkah itu dari bahasa baka yabki, artinya meneteskan air mata. Orang kalau ke Mekah lihat, ya Allah, yang ada batu, ya Allah, meneteskan air mata. Oh, inilah miniatur akhirat kelak. Tak ada satu pohon pun, yang ada batu, padang sahara yang luar biasa, tak ada tempat kita berteduh. Bakkah meneteskan air mata. Jadi orang kalau ke Mekah tidak bisa meneteskan air mata, tidak bisa lagi, ya. Di sana pun dia tidak menangis, biasa aja. Alah, apa nangis, biasa aja. Itu tidak akan lagi bisa menangis. Karena orang yang tidak bisa menangis, tidak enak dia ketawa. Tapi kalau sudah sering menangis, ketawa pun enak. Enak. Karena yang paling susah menangis. Kalau tidak percaya, percayalah. Susah menangis. Saya sudah coba-coba tidak bisa. Kecuali kalau sudah tusuk baku baru, oh ya Allah, baru bisa menangis. Nah, rupanya menangis itu adalah asal.
Ketawa adalah cabang. Karena waktu orang lahir tidak ada yang ketawa waktu lahir. Kalau ada ketawa lari kita, hantu ni yang lahir bang. Mesti menangis. Kenapa? Karena dalam menangis itu ada sejuta makna. Maka ibu-ibu di belakang paling tahu arti apa makna menangis. Oh, ini lapar anak saya. Kau tahu ada nadanya itu? Ada nadanya. Saya pun tak paham juga. Walaupun sudah punya anak, tak paham juga. Ada. Oh, ini tidur nih. Kau tahu nadanya lain? Bayati qarar ya. Ini. Oh, ini mau BAB dia. Tahu. Ibu-ibu tahu. Jadi satu nangis, tapi ada 1001 makna. Oh, rupanya menangis itu banyak makna. Kalau kita punya anak perempuan, nak, kiban tak mengembang je. Dia nangis rupanya. Kau nangis kamu bengih. Mau nak kau? Kata orang jangan marah-marah. Peganglah air matanya. Kalau air matanya hangat, mau dia tu. Hangat. Oh panas. Oh hangu ni panas. Tapi kalau dingin, enggak mau dia. Tapi saya tidak pernah juga tahu ini kata dalam kitab, entah benar wallahu alam, tapi bisa dites. Ini kan perlu empiris ya? Harus diobservasi. Jadi jemaah dirahmati Allah, rupanya air mata ini memiliki banyak makna. Jadi kalau kita sudah bisa menangis, itu kita dekat dengan Allah. Maka istilahnya dalam kaidah itu apa? Isbir sabra Ayub wabku buka Yakub. Sabarlah engkau sesabar Nabi Ayub, dan nangislah engkau senangisnya Nabi Yakub. Bagaimana Nabi Yakub? Nabi Yakub itu 40 tahun lamanya meneteskan air mata. Apa yang dipikirkan? Dipikirkan seorang Yusuf alaihissalam yang tampan wajahnya sebagaimana tampan akhlaknya. Orang lagak mameh, akhlak mameh. Lagi orang menan akhlak mameh. Oh masya Allah. Tak ada orang yang tak senang kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Itulah yang tetesan air mata Nabi Yakub teringat Yusuf. Kata anak-anak, ayah punya menan sakit meninggal orang tu. Puan mau lagi Nabi Yusuf kam mutun-tun panena lah. Yusuf masih ada. Yusuf masih ada. Itu seorang ayah. Rupanya ayah kontak batinnya dengan anak. Ibu-ibu juga begitu. Jadi walaupun jauh di mata tapi dekat di hati. Itulah seorang anak bagi seorang ibu. Jadi anak itu bagi ibu adalah orang yang paling tampan, orang yang paling cantik. Maka bila berkata, ini dah hitam dah kok. Jangan bilang begitu. Ya. Karena seorang anak bagi ibunya adalah yang paling cantik, yang paling tampan dalam dunia ini anaknya. Seperti suami. Suami itu kalau tanya, bu, yang uragam paling lega alunnya, lakolong yang paling cantik. Uragam dan sorry yang paling lega inang lon. Itulah filosofi kehidupan berkeluarga. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu, yang Allah berikan keberkahan di sekitarnya. Karena perjalanan spiritual mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan keberkahan-keberkahan. Apapun kalau kita hadapkan kepada Allah, semua jadi berkah. Ada harta berkah. Makanya doa kita kan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Di antara manusia ada yang doanya, ya Tuhan kami berikanlah ya Allah dalam dunia yang hasanah, ya Allah berikan kami ya Allah akhirat itu hasanah, ya Allah berikan kami jauh daripada api neraka. Kata Ibnu Katsir, apa itu hasanah dalam dunia ini? Hasanah dunia ini yang pertama adalah zaujun salihun, ada pasangan yang saleh. Jadi kalau kita punya pasangan yang saleh, istri yang salihah, itu sudah dapat hasanah. Walaupun istri kita bukan hasanah, mungkin Halimah, tidak apa-apa. Kan begitu. Umar saya Pak bukan hasanah apa Halimah, boleh juga. Tapi maknanya apa? Maknanya dia adalah orang yang saleh dan salihah. Mana tanda orang saleh salihah itu? Digambarkan dalam hadis. Suami yang saleh itu suami yang bangun malam. Jadi kalau malam ini bangun, saleh semalam Nabi. Saleh semalam. Besok sudah salah begitu kan? Jadi
Suami yang saleh itu suami yang bangun malam. Lalu ngapain? Bangun malam dia salat tahajud. Kemudian dia bangunkan istrinya. Dek, bangun. Bangun salat tahajud. Kalau enggak mau, dia ambilkan air. Musim hujan kan mudah air. Diusapkanlah pada wajahnya. Itu. Jadi, kalau istri yang salihah, istri yang bangun malam, salat tahajud dia. Kemudian dia bangunkan suaminya. Kalau enggak bangun, ambillah air. Tapi jangan satu ember. Kami basah 2 ember itu enggak. Jadi maknanya bahwa itulah tanda pasangan yang saleh. Lalu yang kedua, al-auladul abrar, ada anak yang baik-baik. Kita lihat anak-anak kita, salat senang kita, ya. Walaupun kita capek pulang rumah, jadi sehat kita. Nyohana tahu rumah mungkin susah tu. Itu kita belum dapat jadi hasanah. Yang ketiga adalah al-markab as-salih, punya kenderaan yang layak. Wate tagah huku hai plung likun. Itu namanya al-markab as-salih. Nyohana wate taba motor pakan pak gabi hitam motor tu pane motor dulu. Itu kita belum dapat hasanah. Apalagi ada teman-teman yang baik. Ada apa lagi? Ada harta yang penuh berkah. Semakin banyak harta, semakin dekat ke masjid. Semakin banyak harta, semakin banyak ibadahnya. Ini namanya harta yang baik. Pekan nak kerja lah tu ji. Kalau tak kambing bah, nak mengerja dia kambing pun masa bawahnya. Itu berarti tidak hasanah. Semakin bertambah hartanya, semakin taat dia kepada Allah. Ini namanya apa? Namanya harta yang barakah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu inilah yang disebut dengan Allah berikan keberkahan kepada kita. Jemaah yang dirahmati Allah, semoga kehidupan kita ini bukan diukur betapa panjangnya umur kita, tapi diukur betapa panjangnya amal kita. Banyak orang yang pendek umurnya tapi panjang amalnya. Mereka masih kita kenang namanya. Orangnya sudah entah di mana tidak tahu, tapi kita masih tahu, masih menyebut namanya. Itu nama keberkahan. Ini yang berputar pada malam ini, kipas-kipas ni. Kita bukan lihat kipasnya, nyo sobi pak. Kita ingat nama-namanya. Masih berputar. Yang berputar bukan orangnya. Kalau orang enggak mungkin putar, tapi orang memberinya inilah. Walau mereka sudah pergi menghadap Allah, tapi kipas ni tetap mengalirkan pahala kepadanya. Ini yang sebenarnya. Kita boleh pergi, tapi amal kita tetap abadi. Ini. Maka orang-orang yang berinfak, bersedekah, beramal, salatnya, ibadahnya, didik anak yang soleh, yang salihah, anak-anak beramal, semua amal anaknya mengalir kepada orang tuanya. Kenapa mengalir, Pak? Karena anak itu adalah hasil usaha pada orang tuanya. Ada suatu hari ada anak datang mengeluh kepada Nabi, ya Rasul, ayah saya mencuri harta saya, ya Rasul. Ayah saya mencuri harta saya. Kata Nabi, anta wa maluka li abika, kamu dengan hartamu milik ayahmu. Kamu dengan hartamu milik ayahmu. Bagaimana kau bilang mencuri? Kata-kata harta ayah itu. Itu mana apa? Betapa anak ini penting bagi masa depan kita. Maka oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, kita ajarkan mereka salat, kita ajarkan mereka beribadat. Walaupun kita sudah tiada nanti, tapi mereka tetap terkirimkan pahala kepada kita lewat amal ibadah yang pernah kita ajarkan kepada mereka. Jadi bukan yang penting panjang umurnya, tapi panjang berkahnya. Makanya saya lihat jam, bukan penting panjang ceramahnya, tapi panjang berkahnya insyaAllah. Allah yang dimuliakan, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kita kemudahan, mudah rezeki, mudah beribadah, mudah dalam segala aktivitas kita. Allah berikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kita bisa bahagia dalam dunia dan masuk surga ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Alhamdulillah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Banyak salah daripada benarnya, yang salah, yang benar dari Allah dan yang salah dari kami sendiri. Hanya kepada Allah jualah kita bermohon diri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.